Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tablet salut enterik. Jadi, tablet salut enterik merupakan tablet yang dilapisi dengan polimer khusus sehingga tidak larut di lambung, tetapi baru larut ketika mencapai usus. Sistem ini digunakan untuk melindungi obat yang sensitif terhadap asam lambung atau untuk mencegah iritasi lambung akibat obat tertentu. Keberhasilan tablet enterik sangat dipengaruhi oleh tahap preformulasi. Karena itu, sifat tablet inti akan menentukan kemampuan coating dalam melindungi obat. Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan yaitu ukuran dan bentuk tablet inti harus seragam agar lapisan terdistribusi merata dan tidak menimbulkan titik lemah. Yang kedua, kekasaran permukaan harus cukup dan mendukung adhesi sehingga lapisan dapat melekat dengan baik. Yang ketiga, stabilitas bahan aktif perlu dipastikan terutama terhadap kondisi asam dan proses coating. Yang terakhir, interaksi polimer dan pelarut harus menghasilkan lapisan yang kuat, fleksibel, dan tidak mudah rapuh. Sekarang kita masuk ke tujuan pelapisan enterik. Nah, pelapisan enterik dirancang untuk mengontrol lokasi pelepasan obat dalam saluran cerna sehingga obat dapat bekerja lebih efektif dan aman. Tujuan utama pelapisan enterik yaitu melindungi obat dari degradasi akibat asam lambung. Yang kedua adalah mencegah iritasi lambung dengan menunda pelepasan obat. Yang ketiga, mengarahkan pelepasan obat ke usus sebagai lokasi absorpsi utama. Yang keempat, meningkatkan bioavailabilitas obat yang lebih stabil pada pH usus. Dengan demikian, pelapisan enterik tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga meningkatkan efektivitas terapi. Selanjutnya ada polimer enterik dan mekanisme kerjanya. Tablet enterik menggunakan polimer yang memiliki sifat larut tergantung pada pH. Pemilihan polimer ini menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelepasan obat. Beberapa polimer yang umum digunakan adalah Eudragit L yang larut pada pH lebih dari 5,5, Eudragit S yang larut pada pH lebih dari 7, dan CAP yang tahan terhadap kondisi asam. Mekanisme kerjanya yaitu pada lambung dengan pH sekitar 1-3, lapisan tetap utuh sehingga obat tidak terlepas. Namun, ketika mencapai usus dengan pH lebih tinggi, polimer mengalami ionisasi sehingga larut dan membuka lapisan. Dengan mekanisme ini, obat dapat melewati lambung tanpa mengalami degradasi maupun menyebabkan iritasi. Berikutnya adalah syarat tablet salut enterik. Agar tablet enterik dapat bekerja sesuai tujuannya, beberapa persyaratan penting harus dipenuhi. Yang pertama, tablet harus tahan di lambung kurang lebih 2 jam tanpa hancur. Yang kedua, tablet harus larut cepat setelah mencapai pH usus. Yang ketiga, lapisan tidak boleh retak atau bocor karena dapat menyebabkan pelepasan prematur. Yang keempat, tablet harus stabil selama penyimpanan agar fungsi enterik tetap terjaga. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka pelepasan obat dapat terjadi pada lokasi yang tidak sesuai dan mengurangi efektivitas terapi. Selanjutnya, kita masuk ke evaluasi mutu tablet enterik. Nah, evaluasi mutu dilakukan untuk memastikan tablet enterik benar-benar mampu melindungi obat di lambung dan melepaskannya di usus sesuai dengan desain formula. Beberapa parameter utama yang diuji yaitu yang pertama adalah uji ketahanan asam. Tablet diuji dalam kondisi lambung selama kurang lebih 2 jam. Jika hasil baik, pelepasan obat lebih kecil atau sama dengan 10% yang menunjukkan coating mampu melindungi obat. Dan untuk uji kedua adalah uji di solusi 2 tahap. Nah, pada tahap asam, tidak boleh terjadi pelepasan signifikan, sedangkan pada tahap usus, obat harus cepat terlepas. Nah, hasil baik jika kurang dari 10% di asam dan lebih dari 75% sampai 80% terlepas dalam waktu 45-60 menit. Untuk uji ketiga adalah keseragaman bobot. Nah, ini untuk menjamin dosis obat tetap konsisten pada setiap tablet jika hasil baik dalam batas farmakope yaitu kurang lebih 5-10%. Untuk uji keempat adalah kekerasan dan friabilitas untuk menunjukkan ketahanan tablet terhadap tekanan dan gesekan. Hasil baik jika friabilitasnya kurang dari 1%. Untuk uji kelima ada uji ketebalan lapisannya. Uji ini dilakukan untuk menentukan kemampuan menahan asam dan mengontrol pelepasan obat. Hasil baiknya seragam dan optimal. Untuk uji terakhir adalah uji stabilitas, dilakukan untuk menilai ketahanan tablet selama penyimpanan. Hasil baiknya tidak ada perubahan fisik maupun perubahan fungsi enterik. Nah, dengan parameter ini dapat dipastikan bahwa performa tablet sesuai dengan fungsi terapinya di dalam tubuh. Selanjutnya kita masuk ke pertimbangan pemilihan enterik coating. Nah, dalam formulasi tablet enterik, pemilihan coating harus disesuaikan dengan karakteristik obat dan tujuan terapi agar sistem pelepasan dapat bekerja optimal. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu sifat obat, terutama jika sensitif terhadap asam atau bersifat iritatif. Yang kedua adalah pH target pelepasan yang menentukan jenis polimer yang digunakan.
Yang ketiga adalah profil pelepasan yang diinginkan, apakah cepat atau bertahap. Yang terakhir adalah stabilitas selama proses coating dan penyimpanan. Nah, dengan pertimbangan tersebut, jenis coating dapat dipilih secara lebih rasional dan efektif. Nah, yang terakhir adalah contoh penerapan tablet enterik. Nah, penerapan enterik coating dilakukan ketika terdapat masalah stabilitas obat di lambung atau risiko iritasi pada mukosa lambung. Dengan pelapisan ini, obat dapat melewati lambung dalam keadaan utuh dan baru dilepaskan di usus. Contoh yang pertama adalah aspirin. Aspirin dapat mengiritasi lambung karena sifatnya yang asam dan efektif terhadap mukosa lambung. Oleh karena itu, digunakan entering coating agar tablet tidak larut di dalam lambung. Dampaknya, obat dilepaskan di usus sehingga mengurangi resiko iritasi dan meningkatkan keamanan penggunaan. Nah, untuk contoh kedua adalah omeprazol. Nah, omeprazol sangat tidak stabil dalam kondisi asam dan mudah terdegradasi di dalam lambung. Dengan entering coating, obat terlindungi hingga mencapai usus. Nah, dampaknya stabilitas terjaga dan bioavailabilitas meningkat sehingga efek terapi optimal. Yang contoh terakhir adalah diclofenac. Dan diclofenac berpotensi menyebabkan efek samping gastrointestinal jika dilepaskan di lambung. Enteric coating digunakan untuk menunda pelepasan hingga di usus. Nah, dampaknya mengurangi iritasi dan meningkatkan kenyamanan penggunaan. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa enteric coating digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan obat. Nah, untuk kesimpulannya, tablet salut enterik merupakan sistem pelapisan yang dirancang untuk melindungi obat dari lingkungan asam lambung dan mengarahkan pelepasan obat ke usus. Keberhasilan sistem ini dipengaruhi oleh preformulasi, pemilihan polimer, serta evaluasi mutu yang tepat. Dengan sistem ini, efektivitas terapi dapat ditingkatkan sekaligus mengurangi resiko efek samping pada lambung. Sekian dari materi yang telah saya jelaskan. Terima kasih.